Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadirin dan jemaah rahmatullah, syukur kepada Allah pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri undangan Allah. Hadirin, beberapa hari ini kita menyaksikan di sekitar kita masyarakat mereka euforia, gembira, bersyukur atas kemerdekaan. Hadirin, kemerdekaan yang kalau kita lihat di Indonesia, pendiri negara ini menyatakan bahwasanya merdeka itu atas berkat rahmat Allah. Jadi merdeka itu hanyalah pertolongan dari Allah. Karena itu hadirin, yang perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita bersyukur atas kemerdekaan, kita harus tetap dalam rangka tasyakur, ini bersyukur karena ini. Kenyataan yang hadirin yang kita lihat, kegembiraan kita itu keluar dari batas syariat. Kadang di sana kita lihat ada takdir, pemborosan. Jadi ada hal-hal yang tidak manfaat. Ada lagi terjadi ikhtilaf, campuran antara laki dan perempuan. Itu juga pelanggaran pada syariat. Ada lagi hanyah jahiliyah, perbuatan jahiliyah. Yang ini ya kita tidak akan mengetahui kalau kita tidak mempelajari syariat. Hadirin, kemerdekaan menurut Islam itu ada batasan. Jadi yang disebut merdeka hurriyah, al-huru, kemerdekaan itu mabi qaid wasaitor. Merdeka itu bebas, lepas dari ikatan dan pengawasan. Jadi yang namanya merdeka itu bebas, lepas dari ikatan dan pengawasan. Hadirin, kita ini jelas sebagai hamba. Kita sebagai muslim, kita tidak bisa bebas dari ikatan, bebas dari pengawasan, tidak bisa. Jadi merdeka itu, istilah merdeka itu sebetulnya tidak ada. Walaupun nanti kita di surga, kita tidak bebas, karena kita masih sebagai seorang hamba. Kita ini hamba, menghambakan diri kepada seorang hamba itu seorang pekerja. Hamba itu orang yang berbuat untuk tuannya. Jadi selama sampai kapanpun kita ini adalah orang yang bekerja itu berada di dalam pengawasan. Orang yang bekerja itu mereka ada ikatan. Jadi kapan kita merdeka? Nah, secara syar'i kita tetap di dalam ikatan. Ikatan apa? Ada ikatan akidah. Kita ini orang-orang yang yakin, percaya kepada Allah. Ada ikatan di sana. Walaupun kita tidak berhubungan langsung, melihat langsung, tapi ada ikatan.
Ada ikatan antara kita dan mereka. Rukun-rukun iman itu mengikat kita sehingga membatasi kita. Nah, ada lagi ikatan syar'i. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, itu ikatan. Jadi kita sebagai muslim, istilah muslim sendiri itu bukan merupakan kebebasan, nggak merdeka kita sebagai muslim. Islam itu ketundukan. Kudu lima ja'a bihi nabi, tunduk terhadap apa-apa yang datang kepada Nabi. Jadi muslim, seorang muslim itu dia harus tunduk terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, permasalahannya kalau kita tidak paham Al-Quran dan Sunnah, itu masalah. Sehingga kita nggak jelas ketundukannya. Waktu Adam sampai aja gitu. Kita tidak ada kemauan untuk mengikuti majelis-majelis taklim karena kita tidak merasa bebas, tidak ada kata. Padahal tidak. Jadi muslim sebagai muslim kita sebetulnya tidak memiliki kebebasan kita karena kita terikat dengan ikatan-ikatan Islam. Nah, karena itu hadirin, ketika Rasulullah menang menghadapi orang-orang Quraisy tutup Mekah, di sana yang turun ayatnya adalah Jaja Nasrullah. Ketika kemenangan itu datang, manusia masuk ke berbondong-bondong, apa yang diperintahkan? Asal bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi yang diperintahkan bukan terus bersenang-senang, gitu. Tapi yang diingatkan oleh Allah fasab bihamdi. Kemenangan itu sebetulnya dari Allah. Makanya kita perlu bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Memuji fasab. Nah, hadirin, jadi memuji Allah ini adalah merupakan hal penting di dalam hidup. Jadi malaikat mereka bermuji, guru itu memuji Allah. Yang apa yang ada di langit dan di bumi ini semuanya memuji kepada Allah. Nah, ini bentuk ibadah. Jadi hadirin, perlu kembali kita ingat bahwasanya kita selalu muslim, kita berada di dalam ikatan Islam. Hadirin, hal penting yang perlu kita ketahui, hubungan kita dengan Allah mengatur kita sebagai seorang hamba. Jadi terikat. Apa yang harus dilakukan oleh hamba? Yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh masyarakat. Allah memerintahkan apa? Kita tidak akan tahu apa yang diperintahkan oleh Allah kalau kita tidak membaca Al-Quran. Karena itu semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita membaca hadis, semakin banyak kita mengetahui perintahnya. Makanya orang-orang yang dia sudah menekuni Al-Quran dan hadis tidak bebas. Jadi di dalam Islam itu ada halal, ada haram, ada sunnah, ada hak, ada batil. Nah, itu adalah batas-batas yang mengatur kita. Kita nggak bebas. Nah, kalau jadi kemerdekaan ini perlu kita perlu kita perbaiki pemahaman kita dimanapun kita muslim, dimanapun kita adalah seorang hamba. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhan nas, jadi kita wahai manusia ibadah, menghambalah kamu kepada Allah. Nah, kalau kita menghamba ada balasan, kita ketahui yaitu surga. Kemudian hadirin, kita ini terikat dan di dalam pengawasan. Di dalam surat 17 Allah mengatakan kullu insan alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Setiap manusia itu digantungkan kitab catatan amal. Jadi kita itu di dalam pengawasan. Kita hidup ini cuma diuji oleh Allah. Jadi hidup ini bukan maunya kita. Allah menghadirkan kita di dunia ini untuk diuji. Ketika kita diuji oleh Allah, gitu ya, di sana kita bekerja, kan? Itu harus kita ketahui kerjaan. Kemudian yang harus kita ketahui juga apa yang kita lakukan dicatat, diabadikan. Makanya Allah mengabarkan kepada kita kullu insan alzamnahu ta'irahu fi unuqi.
Setiap manusia digantungkan kitab catatan amanah itu di lehernya. Nah ini harus kita ketahui. Jadi ini firman Allah. Jadi walaupun nggak kelihatan sama kita orang yang punya keyakinan. Lalu untuk apa itu kitab itu? Kullu insan alzamnahu ta'ira fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Nanti di hari kiamat dibuka itu. Setelah dibuka apa? Kita baca kafa binafsika alaika hasiba. Jadi nanti kita itu menghisab diri kita dengan kitab itu. Itu hadirin. Jadi kalau kita tahu bahwasanya kita ini dicatat, kan kita nggak bebas. Ya kita orang yang tidak punya rasa takut ya mungkin dia mau korupsi, dia mau lakukan maksiat, ya. Tapi orang yang yakin kan dia ingat dicatat ini, kan gitu. Jangankan perbuatan yang besar, kita ngomong aja diawasi. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun. Tidaklah seseorang berbicara kecuali didekatkan kepadanya malaikat raqib dan atid. Jadi ada malaikat yang bertugas mengawasi kita. Ada malaikat raqib dan atid. Hadirin, orang yang bekerja merasa diawasi dengan orang yang bekerja tidak diawasi tidak. Kita ini diawasi, sholat kita, bicara kita diawasi. Nah kalau kita merasa itu harusnya hati-hati. Kita kerja ditongkrongin sama majikan beda, cara kerja kita beda. Mesti kita sungguh-sungguh. Nah karena itu coba ditumbuhkan lagi pengertian, pengetahuan bahwasanya hidup kita ini hadirin tidak murni. Kita di dalam pengawasan. Kita berada di dalam ikatan Islam. Jadi kalau kita memahami ini, gitu ya, insya Allah kita nanti akan hadir di hadapan Allah dalam keadaan aman. Tapi kalau kita sekarang berbuat semau kita, gitu ya, padahal apa yang kita lakukan ini kita paman ibadah fawwal muhtad, paman dolar fa inna ma yadillu. Barang siapa mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri. Barang siapa sesat, ya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Karena itu hadirin mari kita mengambil pelajaran dari istilah kemerdekaan ini banyak penyimpangan. Jadi merdeka itu bukan bebas, kita boleh melakukan apa saja tidak. Jadi sampai di surga pun kita tetap seorang hamba, nggak bebas. Di surga boleh merokok enggak? Ya, jadi kita itu pertanyaan yang mungkin perlu kita jawab. Kita nggak tahu, gitu ya. Tapi bebas nggak? Enggak. Jadi mari kita perhatikan permasalahan hidup ini. Jadi kita hanya sebagai seorang hamba yang tidak lepas dari aturan Allah. Mudah-mudahan dengan memahami ini kita bisa mengisi waktu ini dengan yang manfaat. Jadi wal asr innal insana lafi khusr alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kita dibatasi. Kalau kita tidak melakukan yang empat ini rugi. Gak bebas ya. Kita harus selalu beriman. Kita harus selalu beramal saleh. Kita harus selalu mengucapkan yang hak. Kita harus sabar. Ini berat semuanya. Jadi insya Allah kalau kita memahami ini, kita bisa mengisi aktivitas sehari-hari kita dengan manfaat. Mudah-mudahan manfaat ini bisa kita rasakan nanti ketika kita bertemu